Sehat bersama Herbal, masih bersama dengan Sensei Wandi Chandra, masih bergabung kembali bersama Anda dan kita live untuk Anda. Tema kita ketengahkan ya, ini berkaitan dengan kewaspadaan dan kenali tubuh Anda. Tapi juga kita tentu saja membuka kesempatan untuk pemirsa di mana berada untuk konsultasi langsung dengan Sensei Wandi Chandra dengan call center yang ada di layar kaca Anda saat ini. Dan untuk yang ada di Jakarta mungkin susah masuk, silakan langsung datang saja ke klinik ataupun tentu saja call center ke tempat tentu saja praktek dari Sensei Wandi Chandra. Datang saja langsung di Jakarta Utara pastinya. Baik Sensei, kita lanjutkan kembali sambil menantikan tentu saja pemirsa untuk bergabung bersama kita. Ini berkaitan dengan kenali tubuh kita. Ada disebut dengan tubuh berat badan ideal dan sebagainya. Tapi terkadang juga kadang-kadang kalau saya boleh sebut nih, menipu gitu kan. Sehat saja, ideal saja, tapi tiba-tiba terkena penyakit yang mengerikan. Ini seperti apa Sensei? Begini ya. Jadi sebenarnya idealnya itu ya, manusia itu idealnya itu adalah tinggi badan dikurangi 110. Contohnya, you badannya 170, you idealnya dia punya kilonya itu ya, itu beratnya? 60 kilo. 60 kilo, Ya. baik. Nah kalau lewat 10% atau kurang 10% masih oke. Tapi kalau lebih itu nggak bener lagi. Contohnya orangnya itu dia 170, tapi dia 80 kilo. Itu lebih berapa? Lebih 20 kilo tau nggak? Banyak sekali itu lebih. Itu mana bener sudah itu. Nah tapi kelihatannya dia sehat, nggak apa-apa. Begitu kena, teng langsung. Kenapa? Karena dia selalu ada signal kasih dia cuek. Ada orang ada signalnya, ada orang nggak ada. Kenapa? Karena tiap orang beda-beda dia punya sensitifnya. Ada yang peka sekali, oh dia tahu, oh wah jantung saya nggak enak, sakit dada, ya nggak. Terus saya pusing orangnya, kaku leher. Ada orang nggak tahu nggak, dikasih kode dia nggak tahu. Kenapa orangnya? Kita tak berjenis orang. Satu ini yang sangat tidak peka orangnya itu. Tidak peka itu dia nggak tahu, nggak pernah ada ngeluhan dia nih. Begitu kena penyakit langsung out. Nah terus ini tidak peka, ada berat dikit baru ketahu. Nah yang satu lagi 40% itu peka orangnya itu. Nah dia dikit-dikit dia ngeluh sudah. Yang ini cilaka 10%, sangat peka, tiap hari ngeluh aja. Ada aja. Jadi kita jadi orang ini ya, ini 10%, 40, 10. Nah kayak begini kalau kita termasuk yang sangat tidak peka, nggak ada kodenya, nggak ada gejalanya. Itu cilaka. Tapi kebanyakan sih ada itu ya, 4%, saya bilang 4% tidak peka, 4% peka. Nah ini pasti ada 80% kan ini kan. Nah itu ada orang dia keluar gejala-gejala. Maka saya bilang ini adalah yang penting kalau sudah kasih kode gejala, jangan diam aja, kita harus turun tangan sudah. Kenapa? Lebih gampang ngobatin penyakit yang akan datang itu daripada sudah jadi penyakit. Tapi orang kadang-kadang mikir seperti sakit gigi saja gitu kan Sensei. Kalau sakit mau dicabut, tapi kalau udah enggak lagi seperti itu kan jadinya Sensei. Baik. Gigitnya gampang, jantung gimana? Kalau jantung seperti apa? Iya. Baik, tentu saja pemirsa kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di Sensei Wandi Chandra, tentu saja di call center yang sudah di layar kaca Anda. Yang di telepon, ini telepon interaktifnya, kita live untuk Anda pemirsa Indonesia. Baik Sensei, kita lanjutkan kembali. Kalau kemudian tadi Sensei sebutkan ada yang ideal, kemudian ada kelebihan berat badan atau bahkan ada yang kurang. Tapi saat ini atau mungkin kita yang berada di kota metropolitan, ada yang rajin olahraga, rajin dan sebagainya teratur. Tiba-tiba malah penyakitnya serangan jantung dan sebagainya, misalnya pulang dari futsal atau seperti apa. Ini kodenya seperti apa sebenarnya Sensei? Apa yang harus diwaspadai? Ya itu tentunya itu banyak begitu ya. Orang itu kalau olahraga ya, dia makannya hebat. Kelebihan sudah itu. Jadi kayak gorengan, santan, lemak, minyak, olahraga juga makannya juga hebat. Nah itu akibat juga itu. Satu, kedua, memang orang genetik. Genetik. Jadi dia punya jantung bukan bagus sekali dia. Tapi dia masih cuek. Itu sebenarnya kalau biasanya itu ya umur kalau sudah mulai 40-50 kayak main badminton, banyak agak keras punya itu sebenarnya mulai hindarin sudah. Kenapa? Nggak cocok sudah itu. Ya nggak, lebih bagus apa? Berenang, jalan, sepeda, olahraga juga. Nggak kalah dengan main badminton, nggak kalah. Tapi masih pilih kayak yang berat-berat itu resiko. Tapi kan kadang-kadang masih percaya diri nih karena tidak ada gangguan gitu Sensei ya. Itu yang kadang jadi. Banyak denger kok udah. Ya lagi main tenis atau main badminton, letak lapangan udah banyak denger. Jadi hati-hati kayak begitu ya. Kalau kita ada gejala, jangan paksakan diri, ya nggak, cari yang soft saja, jalan paling bagus sebenarnya.
yang sesuai dengan porsi dan tubuh kita mungkin Jalan Sensei ya. paling bagus. Baik, jalan baik. Tentu saja, dan pemirsa kami masih undangan untuk bergabung bersama kami di sini, dan tentu saja kami informasikan juga bahwa Shinsei Yohadi Chandra bisa juga Anda saksikan melalui channel YouTube Shinsei Yohadi Chandra ataupun di Facebooknya. Kita sudah ada bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ibu Ani Jawa Timur, silakan Shinsei langsung. Bu, Iya, malam. ini saya kena hipertiroid sudah 6 tahun. Iya. Polis minum PPU seumur hidup. Apa Oh. Anda bisa berhenti dari PPU itu? Begini ya, mungkin Anda punya sistemnya tidak begitu bagus ya. Jadi nanti pengobatan itu bukan ngobatin tiroidnya. Saya ngobatin Anda punya di badan kita sistemnya untuk membersihkan itu pemburuan masuk ke tiroid, bereskan dia punya organnya itu, perbaikin. Tapi ada orang ya, dia punya organ itu, dia punya pembuluh darah kayak leher botol. Nah itu memang agak sulit yaitu dia. Tapi coba dulu, saya pernah ngobatin, akhirnya dia normal kembali kok itu. Ya harus coba itu. Karena kita pengobatan bukan ngobatin tiroid saja, tapi kita ngobatin sistemnya. Supaya di samping-samping itu sampah-sampah dikeluarin, pembuluh darah bersihin, gizi masuk kembali, dia normal kembali. Caranya begitu. Ya, jadi normalkan organ Bu. Ya, jadi tumpukan-tumpukan atau pembuluh darah yang sudah kotor nyempit itu dibersihin ya. Caranya begitu, ya. Jadi besok pagi coba telepon, nanti saya kirim nutrisi, perbaikin. Mungkin pelan-pelan kalau kelihatan ada maju, itu bisa baik dia. Ya, iya. Jelas ya Bu ya. Ya, Iya. terima kasih. Baik, Jadi terima besok kasih pagi juga. telepon aja, saya bisa kasih nanti kirim itu kode obatnya apa yang dikirim Anda. Biasa itu saya kirim itu adalah semacam gizi, itu bikinnya dari rumput laut itu ya. Kalau untuk tiroid itu rumput laut, saya ada rumput laut banyak macam rumput lautnya. Ada yang hijau, ada yang biru, macam-macam dia itu. Rumput laut semua itu. Jadi itu khusus untuk kelenjar-kelenjar sama tiroid di sini. Amandel, tiroid, kelenjar itu paling bagus. Rumput laut semua itu. Jadi nggak ada obat, ya. Baik. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Dan untuk ibu yang tadi dari Jawa Timur, silakan dipoto televisinya ya, karena di sana sudah ada telepon besok konsultasi lebih lanjut seperti apa pantangan dan sebagainya, tentu saja dengan Shinsei Yohadi Chandra di telepon besok dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang. Baik, kita lanjutkan kembali, sudah ada bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Shinsei. Iya, silakan Malam, langsung Pak. dengan Shinsei. Pak Asep di Jambi, Ya. silakan. Malam Pak Asep, ya. Ya, Jambi. Keluhan apa nih Pak? Terima kasih. Begini, saya 57 tahun, Pak. Ya, Nah, saya nih baru-baru ini ada rasa keluhannya ini di dada kiri ini nggak enak rasanya kan. gejala Terus kepala ini terasa agak kaku. pusing gitu kan. Ya, pusing ya. Ya. Jadi Cuma apalagi? saya nggak kaku terasa, cuma di berikat sebelah kiri ini terasa ditusuk-tusuk gitu begini. Ya, jadi berikat itu jantung itu dia. Nah, saya minta Ya, begini ya, saya penjelasan dulu ya Pak ya. Jadi Oke, ya. Bapak ada dua masalah. Satu masalah pembuluh darah di jantung udah nyempit ya sudah. Jadi dia punya gejalanya adalah berikat tidak enak, darah tidak enak, irama jantung tidak normal, susah tidur, sakit dada, itu gejalanya dia. Nah terus kepala juga ada nyempit. Nah nyempit itu karena Anda punya sistem udah turun kondisinya, tidak rajin bersihkan pembuluh darah satu kedua, tidak terlalu pantang. Jadi mesti mulai pantang sekarang. Tidak ada gorengan, nggak ada santan 2 tahun, jangan makan dulu, biar saya bersihkan dulu dia. Dibersihin nanti dia, nanti sakit kepala hilang, ya, dada rasa tidak enak, berikat hilang semua. Berikatnya hilang dulu nanti, pelan-pelan hilang dia. Jadi pengobatan bukan ngobatin, dibersihin pembuluh darahnya itu. Dia kena di jantung sama saraf dia. Jadi dua masalah itu. Nanti sekaligus dibersihin nanti dia. Jadi besok pagi Bapak telepon ke 666 0047. Nanti saya kirim nutrisi itu meningkatkan Anda punya metabolisme yang namanya ini ya di badan kita ada yang bersihin, tukang bersih namanya. Dari bersihin, dia mulai bersihin nanti dia. Yang penting jangan kasih baru dulu. Itu namanya gorengan, lemak, santan berhenti dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Kenapa? Dia yang bersihin. Yuk masuk baru dia bersihin baru. Yang lama nggak dibersihin nanti dia. Jadi kita stop dulu ya. Yang namanya itu lemak-lemak jangan makan dulu ya. Baik, Ya. Pak Asep itu saja. Baik, terima kasih, Shinsei. Ya, jadi besok Baik. pagi telepon aja ya. Saya kirim nutrisi ke sana nanti. Ya. Baik, terima kasih untuk Ya. Pak Asep. Jangan lupa di foto televisinya, besok bisa langsung telepon. Baik, sini saya berkaitan dengan tadi disebutkan bahwa membersihkan lemak-lemak dan lain sebagainya. Tentu saja saya menantikan, tentu saja pemirsa untuk bergabung kembali dengan kita. Lemak ini sebenarnya fungsinya apa sih bagi tubuh kita? Apakah memang selamanya lemak ini Kita jahat? perlu. Seperti apa? Kita perlu.
Oh, perlu juga ternyata Perlu, lemak kita ini. perlu. Itu namanya kolesterol kan kita perlu. Oke. Tapi nggak banyak. Kita ambilnya kelebihan. Oke, baik. Dan bukan kolesterol saja yang laktis itu, bisa asam urat, bisa darah yang tidak mau. Jadi banyak barang yang numpuk situ, bukan hanya kolesterol saja. Nah, sekarang ada teori baru bilang, nanti ada infeksi di situ dia. Nah, bisa jadi mempat juga. Benar. Jadi bisa banyak, itu penyebabnya bukan satu saja. Maka kita cegahnya itu dengan meningkatkan Anda punya metabolisme. Di badan kita ada tukang bersih, tukang habisin infeksi, ada kita. Kita meningkatkan dia. Dari mana dia? Dari tulang belakang, dari mana? Dari cerna. Nggak bagus akibatnya itu. Baik, self healing juga jadinya ya. Iya, Kata- akhirnya penyembuhan situ diri juga. sendiri. Baik. Iya. Kita terima dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam dengan Ibu Murniati, Sumatera Malam, Selatan. Silakan. Bu Murniati. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluhan apa nih, Bu? Ini Ibu Murni dari Lebo Linggau, Bos. Lobo Ginau, iya. Keluhan apa nih, Bu? Dari Lebo Linggau, keluarnya itu apa? Di pundaknya ini sering gal, Ya, terus apa namanya itu? Pinggang. Di perut, kalau makan apa itu, kan agak pedes, itu rasanya Mulai nggak itu enak. agak kemung-kemung di mana itu. iya, iya. Ya. Itu awalnya dari itu. Pinggang, sebelah kanan, ya dari sebelah kanan dari pinggul itu Iya. sampai ke bawah kadang Waduh. ditanya betis gitu. Iya, pengapuran namanya itu. Jadi awalnya dari cerna, Bu. Cerna tidak bagus di badan kita. Ada yang bersihkan sendi, bersihkan dia punya pinggangnya, bersihkan pundaknya, bersihkan lututnya. Ada. Tapi ini kondisinya turun. Kenapa turun? Kebanyakan kerja. Ibu kasih dia beban terus. Ya kayak ini truk. Saya bisa 1 ton juga, saya 2 ton, mana bisa angkat. Jadi nggak bisa angkat, dia tumpuk dia. Ya. Nah, tumpuk itu kayak begini ya. Ini kan cantik. Ini cantik. Nah, tumpuk-tumpuk tebal jadi sarafnya dia. Di mana? Di mana kena itu artinya kamu selalu beban di situ. Orang yang sering duduk, sering angkat barang berat kena di pinggang. Ya, ada yang pakai komputer lihat ini kena di pundak. Ada yang sering jalan saya berdiri kena di lutut, tumit dia. Nah, ini tumpukan ini sudah tebal jadi sarafnya dia. Nanti pengobatan itu bukan ngobatin, tapi di badan kita ada yang bersihkan sendi-sendi ada. Nah, nanti saya meningkatkan ini, dibersihin. Tapi satu ya, pantang dulu. Kenapa pantang? Karena dia itu banyak kerja. Itu jangan kasih kerja terus. Jadi tidak kasih kerja baru, dia ambil yang lama. Jadi yang namanya itu ikan teri, kangkung, daun singkong, emping, kacang tanah, kacamata itu jangan makan dulu. Ya, ikan teri kan bagus, ada kalsium, bener. Tapi yang dimakan apa? Kepala sama perutnya, itu jeron semua itu. Itu asam uratnya tinggi sekali. Jadi jangan kasih dia kerja supaya dia bersin di punya sendi. Itu jelas ya, Bu ya. Jadi besok pagi telepon saya, nanti saya kirim nutrisi, meningkatkan tukang bersih ini, dibersihin. Nanti dikeluarin nanti semua itu dia. Asal jangan masuk baru lagi, ya. Jelas ya, Bu ya. Besok pagi telepon lah. Tekanan darahnya juga sering tinggi dong. Itu dia. Nah, sekarang kenanya bukan di sendi saja, juga kena pembuluh darah. Nah, akibatkan pembuluh darah nyempit, jantung paksa mompa. Paksa mompa, jadi tensinya mulai naik dia sudah. Itu gara-gara itu semua. Kenapa? Banyak tumpukan. Kenapa tumpuk? Karena dia punya metabolisme kerjanya kebanyakan sudah. Harus pantang. Kalau pembuluh darah pantangnya itu minyak goreng, santan, berhenti dulu. Nanti saya ada list ya. Itu apa yang boleh makan, apa nggak boleh makan. Ibu stop dulu supaya kita punya metabolismenya tidak banyak kerja dia. Ya. Baik, Ibu Jelas ya, Bu ya? Jelas, Ibu ya. Besok telepon ya, Bu ya. Ya. Ibu Ya. Murni, silakan besok ingat dari jam 7 sampai jam 12 bisa langsung telepon ke call center Sinseo di Chandra, bisa konsultasi lebih lanjut. Akan banyak sekali tentu saja nanti akan diinformasikan dari Sinse apakah itu menunya dan lain sebagainya. Tentu saja nutrisi juga yang akan dikirim kepada Ibu Murniati. Baik, di belakang Ibu Murniati kami persilakan untuk bergabung kembali bersama kami di Sinse Sinse Yuan di Chandra tentu saja, karena kita masih bergabung di sini, kita live untuk keluarga Indonesia. Baik, Sinse, berkaitan dengan kalau tadi disebutkan tadi 25 tahun, sekarang ini 6 tahun Sinse. Apa sih sebenarnya terjadi? Apa kewaspadaan kesehatan kita itu kan jadinya sangat rendah sekali di sini, seperti apa? Begini ya, kebanyakan orang itu ya, kalau dia sakit, dia suka apa tau nggak? Langsung itu nggak lain adalah makan obat.
dibius dia, dihilangin sakit, dikiranya ngobatin, enggak ngobatin, cuma sementara dibius aja. Boleh, bukan nggak boleh, tapi sambil makan obat bius itu, sambil kita cari solusi berkeluarkan dia dan mulai stop apa yang bisa tumpuk situ. Kita harus tahu, makanya nanti kalau apa-apa telepon saya jelaskan kenapa bisa begitu, kenapa dia terjadi begini, mana organ kamu yang nggak bener, saya satu-satu jelasin. Jadi kebanyakan orangnya apa, instan, ingin cepat gitu, langsung makan, hilang, dia kiranya ngobatin, enggak, itu cuma dibius saja. Boleh, bukan nggak boleh, tapi kita harus cari lagi step kedua, apa penyebabnya gitu. Kita mesti perbaiki organ itu. Jadi jangan ulang lagi, tau nggak? Itu benar-benar itu dia. Dikeluarin, jangan tumpuk di badan kita. Mau apa simpan itu, ya nggak? Simpan deposito aja. Baik, pemirsa, kami semua undangan untuk bergabung bersama kami di sini karena kita live untuk Anda pastinya, dan saat ini juga untuk Anda di Jakarta pastinya ya, mungkin tidak bisa bergabung melalui telepon. Silakan langsung saja datang ke praktek Sensei Wandi Chandra yang ada alamatnya di layar kaca Anda saat ini, tentu saja di Jakarta Utara. Sensei, kita lanjutkan kembali berkaitan dengan lemak. Saya tertarik dengan lemak ini, Sensei, karena banyak sekali yang kemudian menjadikan lemak sebagai musuh gitu kan. Tapi tadi sini sebutkan ternyata tidak semua lemak juga jahat gitu. Kita perlu lemak itu, cuma tidak banyak. Ketika lebih seperti apa? Kenapa bisa taktis? Kelebihan, tau nggak? Makannya sudah hebat sekali, tau nggak? Itu banyak sekali. Kiranya bagus, makan terus, nggak boleh. Nah, kalau lemak ini yang paling penyakit, yang paling mematikan apa sih penyebab dari lemak? Tergantung lemak di mana. Lemak jantung kena jantung. Balik lagi, baik. Kembali, kalau lemak di otak, stroke ya. Oke, baik. Tergantung di mana. Karena pembuluh darah, semua organ ada pembuluh darah. Nggak mungkin nggak ada pembuluh darah. Nah, dia tumpuk situ, apa nggak rusak organnya itu. Jadi genetik, ada yang ini dia punya gede sekali, bagus organnya. Tapi nggak semua orang gede, ada yang begini kecil, gampang nyempit dia. Jadi itu genetik lagi, kembali lagi situ. Pastinya bahwa lemak juga berkaitan dengan diabetes, stroke dan sebagainya. Tergantung, kalau kena di sini diabetes, kena sini stroke, kena jantung koroner, kena ginjal gagal ginjal, kena mata mulai turun kondisinya. Semua gara-gara itu, tahu nggak? Karena kita punya organ harap darah masuk. Siapa yang nganter darah masuk? Itu namanya pembuluh darah. Transportnya ya. Iya, dia nyempit, tau. Baik. Nyempit itu. Tidak ada pasokan nutrisi, akhirnya kena di situ begitu ya. Iya, karena metabolisme kita mundur sudah. Maka kita mesti perbaiki metabolisme. Baik. Sisa kita tahan dulu, kita masih akan bergabung kepada pemirsa tentu saja. Kita break dulu saat, tetap bergabung bersama kami di Sehat Bersama Herbal, tentu saja bersama dengan Sehat Bersama Sensei Wandi Chandra. Kami kembali untuk Anda saat lagi, tetap bergabung bersama kami. Anda bosan dengan penyakit yang tak kunjung sembuh? Terapi Sensei Wandi Chandra, penyembuhan 100% herbal yang alami untuk penyakit kronis dan ringan. Sensei Wandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda. Jadi biasanya itu manusia sebenarnya dapat penyakit itu tidak lain adalah dia punya, pertama, pola makan nggak benar. Jadi pola makan nggak benar akibatkan kita punya sistem itu capean. Untuk apa? Membersihkannya itu. Kedua, pikiran. Pikiran itu timbulkan apa, tau nggak? Pikiran itu kalau kita stres ya, kita marah, kita kesel, dia keluar hormon yang tidak baik. Makanya sistem manusia itu ya, dia bisa bikin baik, bisa bikin tidak baik, itu gara-gara Anda. Nah, terus kalau kena liver, dia akibatkan kolesterolnya naik, pembuluh darah menyempit. Dia punya gejalanya apa, tau nggak? Di atas, pusing di atas, itu liver itu. Nah, ini kayak begini, kita pengobatan, bukan ngobatin, nah kita dilebarkan pembuluh darah, meningkatkan dia punya daya tahan. Caranya dengan apa? Dengan nutrisi. Nah, nutrisi ini dia ada arahannya. Kalau yang ini dia arahnya ke ginjal, pankreas, paru-paru, jantung, saraf. Kalau yang ini pencernaan. Pencernaan itu adalah peduli liver, pankreas, limpa sama usus. Nah, kalau ini arahnya ke mata, terus saraf-saraf ya, dan dia perbaiki kulit karena dalamnya semua alamnya ini dari mutiara. Kalau dari ini dari jamur, ini jamur juga. Nah, ini semua bukan obat, nutrisi semua. Jadi pengobatan ini dikasih nutrisi
supaya meningkat daya tahannya itu. Dalam TCM ya, TCM adalah tradisional Chinese medicine. Jadi cara pengobatannya ada 3, selainnya kasih nutrisi, kedua pakai gelombang. Jadi jantung koroner tanpa dioperasi, nanti pelan-pelan dibuka kembali, dia punya jantungnya pelan-pelan pulih kembali. Terus pakai satu lagi cara, akupuntur. Cara pengobatannya semua alamiah, tidak ada kimia, tidak ada antibiotik, tidak ada hilangin sakit, obat bius, tidak ada. Saya Harto Yuntoro. Saya punya keluhan ada di jantung atau di kantong kemih saya itu ada penyumbatan. Maka saya ke sini saya Juanda Chandra ya. Setelah saya datang ke Juanda Chandra, jadi saya punya aktivitas sudah lebih baik lagi ya, lebih sehat dan keluhan-keluhan udah lebih tidak ada. Jadi kita mau perbaikin pola hidup. Satu adalah makan. Kedua apa atau enggak? Pikiran. Ketiga olahraga. Shinsei Yuandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda.